Hukum tentu merupakan sesuatu yang tidak lagi asing dari telinga kita. Namun, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari akan hukum. Apakah mungkin bagi suatu masyarakat untuk hidup tanpa adanya hukum? Apakah masyarakat akan menjadi lebih tertib tanpa adanya hukum? Mungkin kalian bertanya-tanya dan ingin tahu akan jawabannya. Mari kita bahas secara rinci dan temukan jawabannya. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama-sama dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Interaksi yang terjalin dalam masyarakat tersebut tentu akan memiliki perbedaan-perbedaan kepentingan, sehingga dengan sendirinya akan terbentuk suatu landasan yang menjadi mengatur tata cara berinteraksi dalam masyarakat, yaitu norma. Norma merupakan suatu kebiasaan umum yang menjadi patokan dalam interaksi bagi kita dalam masyarakat. Terdapat 4 norma dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Seperti pada legal maxim, ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Legal maxim tersebut dapat dikaitkan dengan pepatah Latin oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf dari Inggris, yang terdapat pada bukunya De Cive dan Leviathan, Bellum omnium contra omnes, perang antara segala lawan semuanya. Thomas Hobbes menerangkan dari pepatah tersebut bahwa kedudukan manusia pada kedudukan yang ia sebut sebagai state of nature, yaitu kedudukan manusia tanpa adanya ikatan masyarakat yang beradab, antara lain masyarakat tanpa adanya kedaulatan, akan menimbulkan perang antara segala lawan semuanya, di mana di perang tersebut, semua manusia memiliki hak yang sama akan segala hal antara satu sama lain. Pepatah tersebut digunakan Hobbes sebagai eksperimen pemikiran yang meletakkan manusia pada kondisi prasosial dan menteorikan apa yang akan terjadi pada kondisi tersebut. Menurut Hobbes, manusia akan memilih untuk menerapkan kontrak sosial, di mana mereka akan memilih untuk menyerahkan sebagian kebebasannya kepada pihak yang berdaulat dengan tujuan menikmati kedamaian. Tidak ada manusia yang menginginkan perang, sebab manusia yang pada dasarnya menginginkan apa yang menurutnya baik. Masyarakat akan lebih memilih untuk tunduk pada hukum yang dibuat oleh pihak yang berdaulat dan menyerahkan sebagai kebebasan mereka, walaupun pihak yang berdaulat tidak sepenuhnya baik. Hobbes mengakui bahwa seorang penguasa dapat berbuat sesuatu yang jahat, tetapi hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk tunduk kepada orang itu. Karena, seperti tambahan Hobbes, jika orang-orang dapat memerintah sendiri, maka sama sekali tidak diperlukan adanya kedaulatan. Ia yang mengeluhkan kedaulatannya mengeluh kepada dirinya sendiri, yang merupakan pencipta dari kedaulatan tersebut, sehingga patut untuk tidak menuduh siapapun, tetapi dirinya sendiri. Untuk menegakkan hukum yang merupakan alat untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, diperlukannya alat lain untuk tercapainya keadilan, yaitu penghukuman. Ubi ius ibi poena, di mana ada hukum, di situ ada penghukuman. Penghukuman sendiri tidak dapat terpisahkan dari hukum, karena terdapatnya norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat kita, yang mengikat terhadap semua orang dan bersifat memaksa. Penghukuman dalam hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur tata tertib dan kepastian hukum. Seperti pada pengertian hukuman menurut Black's Law Dictionary edisi kedua, yang menjelaskan penghukuman merupakan penderitaan yang dikenakan terhadap seseorang oleh pihak yang berwenang untuk tindakan-tindakan kejahatan oleh orang tersebut, atau kelalaian kewajibannya untuk tunduk pada hukum. Penghukuman merupakan alat untuk menegakkan keadilan, yang mengadili bagi siapapun yang gagal untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku menjadi hukum positif. Penghukuman sendiri tidak semata-mata digunakan hanya untuk memberikan penderitaan terhadap yang melanggar hukum, melainkan untuk tercapainya pemulihan dalam masyarakat, seperti pada kutipan oleh Lucius Annius Seneca yang dijadikan sebagai asas hukum, errare humanum est, persevere autem diabolicum. To err is human, but to persist is diabolical. Berbuat salah itu manusiawi, tetapi untuk tetap melakukannya adalah kejahatan. Hubungan antara penghukuman dan pemulihan dapat dikaitkan dengan utilitarianism principle oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris. Bentham's utility merupakan kalkulasi moralitas yang membandingkan antara apa yang menyenangkan atau baik dengan apa yang menyakitkan atau buruk. Dengan Bentham's utility, suatu penghukuman yang memberikan perasaan tidak nyaman bagi seseorang dapat diadili jika kepuasan yang dihasilkan secara menyeluruh melebihi penderitaan dari hukuman yang diberikan kepada orang tersebut. Terdapat kutipan Bentham, "The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation," yang berarti kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar merupakan fondasi dari moralitas dan hukum.
Prinsip Bentham membantu kita untuk mencari keadilan dalam menghukum seseorang yang dilakukan demi tercapainya pemulihan dan demi kebaikan masyarakat secara menyeluruh. Ya Pak, ini video sementara saya. Terima kasih Pak.